Oke, kita akan undang kehadiran untuk rekan-rekan dari Makassar untuk mewakili, untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini, memberikan informasi tentang Makassar ya. Boleh, silakan sedikit banyaknya cerita dulu deh tentang Kota Makassar seperti apa? Iya, tentunya Kota Makassar ini salah satu kota besar di Indonesia. Dan mungkin bagi sebagian orang itu sudah mengenal Makassar. Makassar itu gerbang Indonesia Timur. Dan, kami cukup berbangga di Kota Makassar dengan begitu banyaknya keragaman. Kita bisa membawa Makassar itu sebagai kota yang paling cepat pertumbuhan ekonominya karena pandemi COVID. Pertumbuhan kita di angka 5,4%, tapi tentu saja itu cukup luar biasa untuk sebuah kota. Dan satu yang membuat Makassar terkenal tentunya dengan kulinernya. Ya. Makassar punya kuliner yang cukup banyak. Sekarang kita dikenal dengan Kota Makan Enak. Kemarin Kota Makan Enak ya? Iya, kita launching brand Kota Makan Enak pada tanggal bulan Maret kemarin tahun 2023. Bulan Februari 2023, dan insya Allah kita akan meluncing branding baru kita juga untuk Makassar ini. Kita berharap tumbuh menjadi kota investasi di tahun 2024-2025, dan ya kita harapkan, dan inilah pada hari ini, kesempatan hari ini kita memperkenalkan Halo Makassar sebagai brand baru untuk Kota Makassar. Brand Halo Makassar sendiri ini kita kemarin sudah launching juga bersama dengan perayaan kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus 2023, dan kita harapkan dengan ini sebagai roadshow pertama kami di Kota Jakarta, di Mall Ambassador, kita akan berlanjut memperkenalkan brand Halo Kota Makassar sebagai kota yang layak investasi dan sebagai kota yang paling cepat pertumbuhannya di Indonesia. Jadi kalau Anda berinvestasi di Makassar, bisa dipastikan Anda dapat cuan yang lebih banyak daripada kota-kota lainnya. Siap ya. Nah, sebelum kita ke program-program khusus dari Makassar, yang sekarang ada program namanya Halo Makassar, ya, mungkin nggak cuma dari kota Makassarnya tersebut yang mengalami pandemi atau juga dampak dari pandemi kemarin COVID ya. Nah, diwakilkan dengan program dari Makassar. Dan disebutkan ada beberapa investasi, bahkan juga mungkin ada beberapa program yang sudah dilakukan dari Makassar tersebut. Kenapa mesti pilih Makassar? Programnya silakan disebutkan satu persatu. Kenapa mesti pilih Makassar? Tentu Makassar ini kota yang secara posisi kita sangat strategis. Posisi Makassar itu berada di tengah-tengah Indonesia, itu yang pertama. Dan kalau kita melihat nanti akan ada yang namanya IKN. Jarak Makassar ke IKN itu hanya 45 menit. Dan kota yang terdekat, yang kota besar, itu adalah Makassar. Jadi kalau mungkin nanti kita mau membangun properti, salah satu contohnya mungkin, atau mau membangun mall, tentunya yang kita harapkan pastinya orang-orang yang dari IKN mungkin nanti akan pindah ke sana. Itu pada saat mereka leisure atau mungkin pada saat mereka liburan, entertainmentnya pasti carinya ke Makassar. Mereka cari kulinernya bukan ke kota lain, pasti ke Makassar, karena Makassar jaraknya dengan IKN itu sangat dekat, kurang lebih sekitar 40 menit. Dan kita bisa pastikan sekarang ini banyak kawasan properti baru yang tumbuh. Kita lagi membangun kawasan CPI di bawah naungan Putra. Kita punya juga Makassar Newport, ini akan menjadi hub untuk port peti kemas yang terbesar di Indonesia Timur juga. Jadi kita akan menjadi kota yang terus tumbuh, dan kita harapkan tahun 2024 begitu proyek-proyek ini sudah selesai, pastinya ini akan menjadi minat para masyarakat, atau mungkin tidak hanya mungkin masyarakat Indonesia, pasti masyarakat dunia akan berbondong-bondong datang ke Makassar. Jadi ya Anda harus berinvestasi di Makassar, karena kita menjadi tempat epicentrum pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Oke, ngomongin masalah investasi. Nah, ini adalah salah satu pusat tujuannya dari teman-teman Halo Makassar untuk mengajak buat para investor untuk bisa bersilaturahmi baik ya dengan Makassar. Oke, dari sisi kawasan industri, pelabuhan pariwisatanya mungkin, bahkan juga permukimannya, boleh sedikit dijelaskan. Kita punya kawasan industri Makassar, ini salah satu BUMN yang cukup besar juga di bawah Kementerian BUMN, dan ini kita punya lahan yang cukup besar, dan
ini sementara mencari lahan-lahan baru untuk perkembangan industri di sana. Kemudian untuk kawasan pelabuhan tadi kami sudah sebutkan, sekarang tidak hanya Pelabuhan Soekarno-Hatta, sekarang kita punya yang namanya pelabuhan yang baru, Makassar Newport. Jadi di Makassar itu kita akan memisahkan antara pelabuhan peti kemas dengan pelabuhan orang. Jadi khusus untuk kapal orang itu akan berada di pusatnya di tengah-tengah kota, tetapi untuk peti kemas dia akan berada di pinggir kota, tetapi ini fasilitasnya akan diperbarui dan sementara dibangun oleh teman-teman dari Pelindo 2, dan kita harapkan 2023 akhir tahun ini sudah kita buka, karena sekarang kita membangun juga jaringan jalanan termasuk jalan tol di sana. Nah, ini kalau dibuka kawasan pelabuhan ini atau kawasan Makassar Newport ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru juga, dan otomatis ya, kalau kita bicara satu aspek saja properti, tentunya dari Makassar Newport ini pasti akan banyak orang yang mencari lahan-lahan perumahan yang baru, dan kecenderungannya sekarang orang-orang Makassar karena lahan semakin terbatas, orang tidak mau juga tinggal di daerah-daerah penyangga. Tentunya mereka berharap punya rumah yang murah di tengah-tengah kota dan mereka gampang aksesnya ke tempat kerja. Dan mereka sekarang Makassar ini orang-orang Makassar sudah mulai melirik yang namanya apartemen. Jadi ada beberapa proyek-proyek apartemen yang di Makassar itu sudah sold out juga. Nah, ini yang kita kasih clue-nya kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Kemudian untuk kawasan pemukiman, tentunya Makassar menjadi satu dari 6 kota metropolitan di luar Jawa, menjadi kawasan pengembangan pemerintah pusat dalam mendongkrak PDRB nasional, dan itu sebabnya Makassar ini punya potensi sebagai lokasi investasi yang tidak lagi dikesampingkan. Dan kita tahu sendiri ya, yang namanya properti ini Makassar termasuk daerah yang paling cepat pertumbuhan harga propertinya. Ada satu kawasan yang kemarin kami sebutkan, pada saat dia di masa pandemi kemarin itu memang dia anjlok harganya, tapi sekarang sudah mulai melebihi rata-rata harga pasaran. Dan itu sangat cepat rebound untuk harga properti di Makassar. Mungkin sudah bisa dibilang ini peluangnya juga lebih sangat-sangat besar ya untuk melakukan lebih produktif lagi untuk masyarakat di sana ya. Dan pastinya juga untuk perubahan atau juga mungkin dari masa-masa COVID pandemi kemarin, sekarang udah mulai lebih meningkat, lebih sangat-sangat pesat ya. Ada beberapa investasi apa saja yang ada di Makassar, boleh disebutkan? Untuk Makassar memang kecenderungan berdasarkan realisasi investasi kita per Januari sampai dengan Juni 2023 untuk kawasan perumahan, kawasan industri dan perkantoran ini cukup pesat investasinya ya. Ini di angka 495 miliar, sedangkan yang kedua untuk transportasi gudang dan telekomunikasi ini termasuk terbesar kedua di angka 461 miliar, dan untuk perdagangan dan reparasi di angka 420, dan jasa lain ini 371 miliar, dan yang terakhir untuk konstruksi di angka 277 miliar. Dan tiga sektor kontributor terbesar ini ada 3, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor ini di angka 20,1%. Ini mengapa reparasi mobil dan sepeda motor yang terbesar? Karena beberapa histori data terakhir, bahkan pada saat pandemi COVID kemarin pun Makassar termasuk daerah di Indonesia yang paling tinggi penjualan mobilnya. Wow, luar biasa sekali. Ini luar biasa, artinya orang yang membeli mobil tentunya pasti butuh sarana prasarananya, pastinya butuh ya reparasinya, dan pasti butuh paling tidak mungkin bahan bakarnya, sehingga pasti akan ada sektor-sektor penunjang untuk industri otomotif ini. Dan itu yang kita harapkan ada di investasi di 2024 nantinya. Kemudian ada industri pengolahan juga di angka 18,61%, dan yang terakhir untuk kontributor terbesar di angka konstruksi di angka 18,60%, dan sektor tertinggi pertumbuhannya ini sesuai dengan slogan Kota Makassar sebagai kota makan enak. Ini sebagai salah satu kontributornya adalah penyedia akomodasi dan makan minum. Jadi hotel di mana-mana Makassar itu tumbuh, kemudian restoran dan rumah makan termasuk mungkin mix itu jual-jual es krim itu di mana-mana di Makassar.
Karena memang orang Makassar itu doyannya makan dan mereka doyannya jalan-jalan. Jadi memang pemerintah kota kita mendorong untuk tiap bulan itu pemerintah kota melaksanakan yang namanya event yang ada di Kota Makassar tidak hanya lagi bersifat lokal. Sekarang kita sudah menargetkan event-event yang sifatnya nasional dan bahkan internasional. Sebagai salah satu contohnya, kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya Festival F8. Festival F8 ini merupakan top 10 dari event Kementerian Pariwisata. Dan ini cukup luar biasa karena transaksi kita di angka dalam 5 hari kita bisa melakukan transaksi di angka 50 miliar rupiah dengan total pengunjung itu kira-kira kalau dihitung hampir mendekati di angka 1 juta pengunjung untuk 5 hari. Dan ada beberapa event yang kita sudah laksanakan dan ini memberikan kontribusi, memberikan domino efek terhadap penyedia jasa makan dan minum. Dan untuk sektor kedua tentunya ini ada transportasi dan pergudangan sebesar 18,80%. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi ya. Sangat luar biasa ya, perkembangan yang luar biasa, program-program bahkan juga mungkin investasinya juga ini jangan sampai salah lagi nih, Kota Makassar bisa jadi satu pilihannya juga ya. Oke, sedikit banyaknya aku juga tadi udah baca informasi tentang Halo Makassar ya. Boleh secara singkat dulu deh sekarang untuk apa saja yang mungkin investor ini pengen masuk, untuk di bidang apa saja investasi yang mungkin akan diinformasikan kepada masyarakat di sini, silakan. Ya, untuk di Kota Makassar kita mempunyai banyak investasi yang kita sementara bidding. Salah satunya itu ada PSL. PSL itu merupakan pengolahan sampah berbasis listrik, atau nanti kita akan mengolah sampah menjadi sumber tenaga listrik. Ini yang cukup menarik karena nanti di Indonesia Timur ini yang pertama kita lakukan. Dan insya Allah ini kita akan lakukan tender pemenangnya di bulan Desember 2023. Runningnya di kisaran 2025 kita akan menjalankan. Jadi untuk industri pengolahan sampah berbasis 3R, dari recycle, reuse, and 3R itu kita sudah berjalan nanti di tahun 2025. Ya. Kemudian kita juga mempunyai investasi yang cukup menarik. Salah satunya adalah kami akan membangun yang namanya Japarate. Japarate itu kita akan merenovasi total waterfront city atau anjungan Pantai Losari sepanjang 1,8 km. Ini akan kita serahkan kepada pihak ketiga, kita akan kerjasamakan dengan total investasi di angka 4 triliun. Kita akan punya kurang lebih 1,8 km panjangnya untuk area mall. Jadi ini akan menjadi mall terpanjang yang ada di Kota Makassar, dan kita harapkan investor ini dalam kurang lebih 8 sampai dengan 10 tahun dia sudah DP. Jadi dia punya 20 tahun untuk mendapatkan cuan di situ. Jadi ibaratnya ya modalnya Rp1, untungnya Rp2. Jadi berkesempatan lebih besar kali ya. Untungnya lebih besar ya. Ini bisa saja untungnya bisa berkali-kali lipat kalau kita memasukkan inflasi di dalamnya. Dan ini cukup luar biasa karena kita akan bidding di 2024 dan ada beberapa proyek yang akan kita harapkan, dan informasinya nanti bisa dibaca di Halo Makassar ya. Contoh mungkin di Balai Kota. Kemudian ada double decker Semboku, dan green parking, ada public Samalona Hub dan Balan Tonjong, dan yang terakhir fiber optik serta Makassar Light Rail Transit. Itu dia program-program yang luar biasa. Jadi untuk rekan-rekan di sini ya, yang masih penasaran tentang program atau juga perkembangan investasinya mau di bidang apa atau juga di bagian apapun, langsung aja ada websitenya juga untuk informasi kepada mereka semua. Websitenya boleh disebutkan dulu? Ya, jadi Halo Makassar ini merupakan ruang temu untuk investasi kita. Kita punya website halo.makassarkota.go.id. Ini merupakan website resmi dari pemerintah kota. Ini merupakan sarana untuk mempertemukan para investor dengan pemerintah kota, begitupun juga investor dengan para UMKM. Jadi ini menjadi sarana ruang bertemu. Itu ya. Itu dia websitenya. Satu lagi ya.
harapan khusus dari tim dari Halo Makassar kepada investor di sini atau juga rekan-rekan pengunjung yang berada di Mall Ambassador. Harapannya seperti apa untuk kedepannya? Tentunya kami dari pemerintah Kota Makassar kita berharap dengan adanya event ini kita mempertemukan pemerintah dengan pihak investor, kemudian investor dengan UKM yang ada di Kota Makassar. Tentunya meskipun tanpa investasi bukan berarti kami tidak mau menerima, tapi dengan adanya sarana ini, dengan adanya Halo Makassar, kita berharap sharing informasi itu yang lebih penting karena kita ingin memperkenalkan Kota Makassar, merubah image Kota Makassar menjadi lebih baik, memperkenalkan Kota Makassar sebagai salah satu gerbang Indonesia dan menjadi kota yang bisa menjadi kota yang lebih bagus nanti di tahun 2021.